Halo teman-teman, welcome back to my channel. My name is Kevin Saili and today I'm going to discuss about Bitcoin USDT. Nah, teman-teman, Bitcoin price hari ini itu mengalami penurunan yang sangat lumayan signifikan. Dan kemarin juga tepatnya sangat signifikan penurunannya. Balik lagi ke level support yang kita sudah sempat bicarakan beberapa hari lalu. Lantas, kemanakah Bitcoin USD ini akan bergerak ke depannya? Itu yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, as usual, saya remind teman-teman bahwa video ini sifatnya adalah not financial advice, jangan dijadikan sebagai patokan untuk melakukan transaksi, dan langsung aja kita discuss terhadap si Bitcoin-nya. Nah, pada pergerakan hari ini, Bitcoin itu terlihat sempat merebound tadi pagi, atau tadi siang, atau nggak tahu kapan, intinya sempat mau rebound and then dia balik lagi turun sampai sekarang itu bisa dilihat ya teman-teman ya, ini kan opening price-nya itu kisaran kurang lebih di 35.600-an dan sekarang dia bergerak di bawah opening price-nya dan ya membentuklah si candle merah itu atau si candle bearish itu. Nah, seperti yang udah kita bahas beberapa saat lalu, saya cukup yakin kita masih di dalam Elliott Wave ya, Elliott Wave yang correction wave, ya impulse wave-nya di sebelah sini, ini correction wave ya, wave A, wave B, dan wave C ya kan, ABC correction. Dan seperti yang sudah saya bahas juga beberapa saat lalu, kita lihat di sini ada resistance yang kuat. Why? Because adanya MA 200 di sini teman-teman ya. Pasca dia breakout, dia lakukan retest, yaitu jadi support berarti, dan sekarang sudah confirm banget nih jadi support gitu. Selain daripada itu, kalau misalnya kita extend ya kan dari resistance yang di sebelah sini, of course ini menjadi resistance yang cukup kuat juga buat si Bitcoin itu sendiri. Nah, lalu teman-teman, untuk supportnya itu di mana nih ya? Saya remind lagi ya, support itu ada di level ini. Oke, intinya sih teman-teman, kalau misalkan kemarin kan kita sempat discuss ya bahwa ABC correction itu sebenarnya kan merupakan satu cara untuk kita menentukan atau menemukan titik bottomnya dari correction wave ya kan. Nah, cuman seperti yang saya udah kasih tahu juga, kita nggak bisa teman-teman begitu ngelihat level si wave-nya ini keluar price action, terus ya adanya rejection atau decline, terus kita langsung berasumsi bahwa oh ini udah bottomnya. Belum juga teman-teman. Kenapa? Karena yang perlu diingat adalah si Bitcoin itu masih bergerak di bawah level support yang terakhir, which means sekarang supportnya itu udah confirm jadi resistance karena adanya decline dari pergerakan kemarin dan juga hari ini gitu ya. Nah, karena si Bitcoin itu masih under resistance, otomatis ada potensi dia akan create lower low. Dan kalau misalnya dia create lower low, artinya si correction wave-nya ini itu belum berakhir teman-teman, masih akan ada penerusan gitu ya. As example, kalau misalnya teman-teman cek di sini, ini ABC correction juga ya kan. Nih, kalau misalkan kita turun time frame, kita balik ke 240 minutes atau 240 atau 4 jam ya, sorry maksudnya. Nah, di pergerakan 4 jam ini kelihatan teman-teman ya, ABC correction wave. First, kita pasti bakal expect bahwa sisi wave-nya itu end up-nya di sini. But then, market bounce back, retest, dan dia balik drop. Tapi, sejauh-jauhnya dia drop, untungnya teman-teman, dia masih hold di atas level ini. Ya, ini level support ya. Dia break, dia rebound lagi, balik lagi naik ke atas. Oke? Which means, pada time frame daily, ini pasti jadinya cuma weak candle atau shadow candle gitu. Nah, otomatis ya tetap kita masih bisa bilang ini adalah A correction, B correction, and C correction, right? Dan saat ini ya kayak gitu kurang lebih untuk si Bitcoin itu sendiri. Ini A wave ya kan, B wave, dan C wave-nya saat ini kita asumsikan di sini kemarin setelah kita discuss ya. Dimana di sini kita melihat ada support yang kuat terbentuk dari Fibonacci retracement ya kan, level 31.500, dan ada ini loh teman-teman ya, uptrend channel yang kita gambar dari tanggal 11 Maret sampai 8 Oktober 2020. Ketemulah di level ini gitu ya. Nah, ini untuk pergerakan si Bitcoin USD-nya. Cuman sekarang kita lagi berada di satu level critical-nya, di mana in order to make si wave ini benar-benar
bereaksi, kita harus ngelihat si Bitcoin itu regains its momentum atau bullish momentumnya gitu. Cuman seperti yang sudah kita lihat di sini, kelihatannya agak sulit teman-teman. Kenapa? Karena kita bahas ya dari segi momentumnya. Ini kesempatan banget nih buat teman-teman juga saya ngejelasin tentang bagaimana momentum itu bekerja. Ya, oke. First of all, kita lihat dulu di sini. Ini kan adalah titik rebound kemarin ya teman-teman ya, ketika dia terbentuk morning star atau Three River Morning Star. Jadi si bullish kita ukur dulu momentumnya, dia naik segini teman-teman, oke. Dia koreksi. Nah, dari titik ini ke titik ini koreksinya berapa persen? Ya ini kurang lebih kisaran 40% lah ya teman-teman, 50%-nya kurang lebih di sini ya. Dan dia naik lagi teman-teman ya, slightly higher atau lebih tinggi dari level yang ini yang sebelumnya, oke. Mungkin cuman lebih tinggi 20%-an atau 15%-an, but then dia drop back. Dan drop back-nya ini sebenarnya cukup agresif teman-teman. Ya, kalau dari sini ke sini kita ukur penguatannya dan koreksinya ini almost 80%, yang artinya si pergerakan bullish-nya itu sudah mulai melemah gitu. Ibarat orang yang lagi lari ya kan, ini udah ketariknya jauh banget, istirahatnya jauh banget gitu teman-teman. And then pada level ini si bullish mencoba kembali naik, oke. Tapi kali ini dia nggak sampai rekornya dia yang terakhir, oke. Highestnya di sini itu nggak nyampe, malah terpental teman-teman, jebret, jatuh dia. Dan koreksinya ini ke sini ya kan, pullbacknya nih ke bawah sini, ini 150% lah teman-teman, kurang lebih 150 sampai 160%. Nah, kalau misalkan dari penjelasan di sini, inilah adanya istilah, kalau teman-teman perhatikan dengan seksama sebenarnya ya, yaitu head and shoulders teman-teman. Ini shoulders, ini head, oke, ini shoulders, oke. Momentum. Jadi biasanya saya pakai ini juga untuk kita nganalisa ya, kira-kira seberapa kuat sih momentum reboundnya atau seberapa kuat momentum bearishnya gitu. Pada saat kondisi begini kita kan ngelihat ya, si Bitcoin itu datang dari downtrend, dan ketika kita ngelihat ada satu pergerakan signifikan, artinya kita mengexpect memang si bullish-nya itu atau si buyer-nya itu masuk. Cuman setelah dia masuk, kita harus lihat nih, kira-kira di posisi sellernya itu di mana dia ngelihat bahwa ini tuh udah harga yang oke banget untuk gua hajar lagi gitu. Nah, ya in this case ya, kalau misalnya teman-teman bisa ngecek ya, tadi saya udah jelasin, buyernya itu matinya di sini teman-teman. Ya, ketika dia udah nggak mampu mencapai level highest terakhirnya, bahkan ya ketika dia udah nggak mampu, punishmentnya itu dalam banget ya, sellernya itu masuk dalam banget, lebih dalam daripada ketika dia naiknya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang dinamakan dengan V-formation teman-teman, ketika si sellernya masuk. Ini V-formation tapi kondisinya terbalik, jadi kayak gini ya teman-teman ya V-formationnya. Nah, selain daripada itu, ini kan kelihatan banget indikasi, karena ini ada the river evening star, which means the reversal daripada atau kebalikannya daripada si Three River Morning Star, right? Three River Evening Star tuh ya, kelihatan jelas ya teman-teman. The third day long black candlestick. Nah, ini terjadi di time frame 4 jam, yang sebenarnya berarti memberikan kita indikasi bahwa oke, Bitcoin seems like udah nggak kuat naik lagi gitu teman-teman. Nah, dan tetap aja teman-teman, ini juga merupakan satu opportunity untuk kita ngelihat apakah supportnya akan hold gitu kan, apakah supportnya akan hold dan mungkin dia berpotensi ngebentuk double bottom kayak begini, perhaps dalam beberapa jam lagi kita bisa lihat, atau ya udah gitu teman-teman, berarti ini emang udah kondisi lowestnya daripada Bitcoin, maksudnya kondisi highestnya daripada Bitcoin ya, kemampuan naiknya sejauh-jauhnya cuma sampai ke level ini gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah double bottom itu strong pattern? Nah, ini teman-teman, saya kasih contoh ya. Jadi beberapa saat lalu saya sempat bahas ini di XAU sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang trading di forex atau di
XAU, komunitas, itu bisa gabung juga di dalam grup kita ya. Kita ada grup Telegram yang ngebahas banyak soal itu gitu. Nah, ini adalah pattern double bottom yang sempat saya discuss. Ya, sama loh teman-teman, terjadi dari penurunan yang cukup signifikan. Oke. Dan ada rebound juga, which means sama kayak tadi si Bitcoin juga, dia sempat ada rebound ya kan. Ketika perlahan-lahan bayarnya mulai exhausted, dia balik drop, oke. Dan pada saat setelah drop di sini kita malah ketemu semacam konfirmasi bullish reversal di mana double bottom itu terbentuk gitu. Ketika si harga itu nge-hold di kisaran level support pentingnya si gold atau XAU USD itu di 1676. Nah, possible nggak terjadi terhadap Bitcoin? Ya possible aja gitu. Ya, cuma baik lagi kita tetap mesti antisipasi lah, kalau saya bilang mesti hati-hati gitu ya kan. Ini kan kurang lebih sama tuh kan teman-teman, downtrend, start from downtrend, oke. Terus bottomnya di sini dia sempat reversal, sempat rebound, nge-retest, kemudian di sini bisa aja berpotensi menjadi double bottom gitu, oke. Balik lagi, ini adalah bullish skenario, bisa jadi terjadi, bisa juga tidak, tapi ya ini kita expect bisa terjadi, lebih baik bisa terjadi lah gitu, teman-teman. Oke, so support penting di level 31.500 itu masih sama, lalu ada trend line di sini, itu juga sama, masih menjadi posisi penting, pemegang kunci untuk pergerakan Bitcoin USD ke depannya. Dan apa yang terjadi kalau misalkan break? Ya, kita lihat di sini secara kasat mata aja teman-teman, at least dia akan nge-reach minimal di level 25.000 ya. Dan kalau misalkan di sini nggak hold, oke, ya udah, ini berarti teman-teman. Kita balik ke Fibonacci 61%, golden areanya di 20.000 dolar pergerakannya, oke. Dan ya ini kalau misalkan dari segi market ya teman-teman ya, ini koreksinya berarti kurang lebih hampir 70-60% lah ya dari pergerakan topnya terakhir gitu. Gas juga sih, ini dari 10.000 ke 65.000 ya teman-teman, itu sendiri lah gitu. Nah itu yang kita mesti antisipasi teman-teman, oke. So selain daripada itu, saya juga punya something yang interesting teman-teman yang pengen saya share. Jadi saya pribadi cukup fanatik sebenarnya dengan candlestick pattern ya. Saya cukup suka dengan candlestick pattern gitu. Candlestick pattern menurut saya dia punya success rate-nya sih lumayan tinggi gitu, kayak bullish engulfing, bearish engulfing, terus bullish harami, bearish harami, terus ada hammer, ada shooting star, doji dan kawan-kawannya. Menurut saya itu sangat oke gitu, sangat bagus. Dan salah satunya yang saya cukup pegang teguh itu adalah Elliott Wave, Impulse Wave, Correction Wave, 1, 2, 3, 4, 5, ABC Correction, dan lain-lain. Oke. Tapi, nah ini teman-teman, sekarang itu kan kita udah memasuki tanggal 29, 5 menit lagi tanggal 30. Ya, kita udah mau nyampe di akhir bulan. Makanya kita perlu antisipasi juga di time frame bulanannya teman-teman. Oke. Di sini time frame bulanan. Sebentar ya, saya hide drawings-nya dulu. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Saya ada pakai EMA-nya saya hide dulu. Oke. Apa yang kita lihat di sini sebenarnya merupakan sesuatu yang cukup berbahaya teman-teman bagi pergerakan Bitcoin. Mungkin ini yang bisa memberikan indikasi cukup kuat bahwa Bitcoin ini sudah benar-benar topping di level 65.000 kemarin gitu. Karena kalau misalkan berdasarkan time frame daily, teman-teman, inilah yang kita kenal dengan ini nggak bisa pakai ini nih. Sebentar ya, saya balikin dulu. Oke. Nah, saya hide dulu. Oke. Nah, ini teman-teman, ya. Ini kan bull candle, star, dan bear candle. Closingnya kapan tuh? Ya, 2 hari 8 jam. Ya, dalam 2 hari ke depan, 8 jam ke depan, 2 hari plus 8 jam ke depan, ini akan closing candle monthly dan berpotensi ngebentuk Three River Evening Star. Kalau misalkan terjadi, berarti teman-teman, kita masih bisa ngelihat Bitcoin itu drop loh, dan sejauh-jauhnya ya sampai ke level 20.000 tadi, sesuai dengan yang kita lihat ya dari segi time frame daily, ya kan? Karena ini saya pakai EMA 21 sama EMA 34. EMA Fibonacci gitu ya.
Dan kalau misalkan memang iya sampai ke sana, ya udah teman-teman. Bukan berarti Bitcoin ini udah berakhir gitu uptrendnya, karena dari segi uptrend ya udah pasti gitu teman-teman. Dan kalian bisa lihat ya, pada saat ini 2013 dia topping, terus dia mulai drop, dia drop itu sampai ke EMA 34-nya. Oke. Begitu pula di 2017 ya kan, dia topping, 2018 dia drop sejauh-jauhnya sampai exponential moving average 55. Nah, kemudian nih Juni 2019 ya kan, dia drop lagi sejauh-jauhnya sampai di tanggal 1 April 2020 atau April 2020 ya. Itu mentoknya di exponential moving average 34. So, karena ini udah overextended, menurut saya jadi wajar kan kalau misalkan si Bitcoin itu akan correction dulu sampai ke level exponential moving average yang 21 at least, atau ya 34 at least gitu. Nah, inilah untuk bearish skenario kita gitu ya. 2 hari 8 jam ke depan. So, kita harus ngelihat sebuah miracle terjadi. Dan kelihatannya sih agak sulit ya, karena kita memasuki weekend ya kan, hari Minggu weekend, terus kalau nggak salah hari Senin di Amerika juga libur ya teman-teman. Bener nggak sih? Coba kita lihat ya, national holiday USA 1 June 2021, right? Kita lihat teman-teman. Is 1st June holiday? Yeah, daily holidays that fall on June 1 include Don't Give Up the Ship Day, Global Day of Parents, Heimlich Maneuver Day, International Children's Day. Well, I'm not so sure teman-teman, tapi yang pasti teman-teman, oh ini ya, iya benar ya teman-teman ya, Januari 1 itu Federal Holiday. Ya intinya, ya kita ngeliat si Bitcoin ini biasanya kalau di weekend atau hari libur itu cenderung correction ya, dan besok pun aja kita bisa ngeliat ada kemungkinan correction. Dan jadinya ya kalau misalkan mungkin dia correction, level ini tuh udah inevitable, at least dia retest level ini, dan jangan sampai dia begini teman-teman, seret. Oke, itu aja tentang Bitcoin. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi antisipasi juga untuk teman-teman terhadap si Bitcoin. Jangan beli terlalu banyak dulu, jangan melakukan transaksi dulu, better wait and see supaya trend ini lebih clear lagi untuk kita bisa entry benar-benar di level bottomnya. Oke, itu aja video dari saya pada hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe kalau misalnya teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini. Saya akan upload lebih banyak video lagi membahas tentang pergerakan Bitcoin terhadap terutama technical analysisnya. Dan jika kalian suka, boleh tekan tombol likes-nya dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, thank you banget atas waktunya. Kevin out. Peace.